Hai, gue Givari Adi dan kita kembali lagi di Vlog Politik. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang agak berbeda karena jujur aja gue udah lumayan capek lah ngomongin Malaysia, udah banyak banget. Nah, yang menarik sekarang adalah udah ada yang lihat berita belum soal apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang? Jadi secara harfiah, dan gue nggak melebih-lebihkan ya, Turki berhasil pada dasarnya memeras NATO. Oke, lu pasti juga bingung kan apa yang gue maksud. Tapi lu bayangin aja, Erdogan tuh saking jagonya sampai dia bisa meras NATO. Dia bisa nyuruh NATO terserah apa kata dia dan NATO nggak bisa ngapa-ngapain. Ini lengkapnya. Kemarin pemerintah Suriah, ya mungkin lu lebih tahu dengarnya Bashar al-Assad lah, akhirnya udah mendekati penaklukan kota terakhir yang masih dipegang oleh para pemberontak di Suriah, yaitu Idlib. Idlib itu adalah provinsi yang berbatasan langsung sama perbatasan Turki. Jadi di situ Turki ngerasa agak terancam. Dan jujur aja, kita nggak bisa bohong. Turki emang sangat mendukung pemberontakan di Suriah. Mereka mendanain, mereka ngelatih, dan dalam banyak kasus bahkan kemarin mereka nyerang langsung ke Suriah untuk membuat apa yang mereka sebut sebagai apa itu daerahnya, kayak security zone sih mereka nyebutnya, kayak daerah keamanan mereka gitu. Kayak pada dasarnya mereka mencaplok teritori Suriah untuk kemudian dibilang sebagai ini daerah untuk mengamankan perbatasan Turki gitu. Agak ribet. Cuman intinya adalah yang dilakukan Turki itu sebenarnya ilegal, dan jujur aja pemerintah Suriah mempunyai hak untuk mengeluarkan tentara Turki dari wilayahnya yang masih diakui secara internasional. Lu tahu nggak Turki ngapain? Oke, sedikit background lagi. Ada banyak pengungsi Suriah dan negara-negara lain yang tertahan di Turki. Jadi mereka memilih untuk masuk camp-camp di Turki daripada lanjut ke Eropa atau kembali ke negara asal. Dan selama ini Turki yang menanggung biaya dari para pengungsi ini. Masalahnya kemarin masih kesisa 3,5 juta pengungsi di Turki. Dan Turki mengancam untuk melepaskan pengungsi-pengungsi ini untuk mencari suaka di Eropa. Nah, lu bayangin aja, Eropa udah banyak banget menyerap pengungsi Suriah, dan sekarang harus menerima lagi 3,5 juta dari Turki. Dan Erdogan ngancam itu kalau dia nggak didukung NATO untuk menghadapi Rusia di Suriah, dia mengancam akan melepaskan pengungsi-pengungsi itu ke Eropa daratan. Dan lu tahu nggak NATO bilang apa? Dia cuma bilang NATO bilang secara harfiah, ya udah deh, kurang lebih. Kita berharap Rusia nggak mengeskalasi keadaan di Idlib dan nggak lagi melakukan serangan udara ke wilayah-wilayah yang dikendalikan Turki. Nah, dengan kata lain, NATO tuh ngasih izin buat Turki untuk ngapa-ngapain aja, tapi mereka nggak nawarin bantuan konkret juga untuk ngelawan Rusia. Dan kita ada ancaman eskalasi lagi di kawasan Timur Tengah karena itu. Nah, Turki sama Rusia sebelumnya udah berseteru, padahal di Libya perangnya tuh nyaris eksplisit. Turki ngirim milisi-milisi yang dia latih untuk ngebantu pemerintahan Libya yang diakui pemerintah internasional untuk melawan pemerintah yang didukung Rusia, yang juga didukung oleh pasukan khusus Rusia. Jadi, oke, itu beribet. Dan kalau kita ngomong lebih jauh dari itu, kita tahu bahwa Turki dan Rusia sama-sama sedang berebut pengaruh di kawasan Laut Tengah. Dan itu membuat masa depan kawasan itu secara keseluruhan emang sangat terancam. Nah, yang mengagetkan adalah setelah kemarin ngambil Idlib, setelah pemerintah Suriah mulai membersihkan daerah itu dari pemberontak-pemberontak yang masih didukung Turki, akhirnya udah mulai mundur gitu lawan-lawannya. Dan dalam beberapa kasus jujur aja udah mulai berhasil. Kita cuma nggak tahu aja bakal berhentinya di mana. Kita nggak tahu Rusia bakal eskalasi seperti apa, dan apakah Erdogan masih bisa bermanuver dalam posisi dia yang super terjepit. Tapi Erdogan itu adalah politisi yang luar biasa. Kita nggak bisa menyepelekan apa yang telah dia lakukan buat Turki dan bagaimana dia pada dasarnya mempermainkan para negara-negara adidaya untuk mendukung agenda dia, dan untuk dalam banyak hal agenda dia berhasil kan. Dia udah mendamai dengan orang Kurdi, dia udah mengubah sistem Turki dari parlementer presidensial, dia udah
melakukan banyak hal yang pada dasarnya memperkuat kuasa pada dirinya, tapi juga entah kenapa berhasil membuat warga Turki lumayan mendukung dia gitu, terlepas dari kudeta, terlepas dari oposisi dan seterusnya. Jadi melihat kondisi yang demikian justru kita makin lebih sanksi gitu. Apakah Turki bakal selesai? Apakah nasib politik, agenda politik Erdogan untuk kawasan ini bakal berakhir? Kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya lo ingat kejadian tahun 2017 ketika salah satu jet Turki secara nggak sengaja nembak jet Rusia, itu masih diperdebatkan sengaja atau enggak. Gue ngerasa bakal tetap kayak gitu lagi kejadian di kawasannya. Mungkin ada insiden lagi, mungkin ada eskalasi yang serius kontak senjata antara tentara Turki dan tentara Rusia, kita nggak tahu. Tapi di satu sisi juga Erdogan dan Putin juga bukannya orang yang nggak berhati-hati, jadi ya masih bisa dipertanyakan juga. Tapi sekali lagi kita nggak bisa nggak takjub deh ngelihat gimana Turki udah melakukan begitu banyak hal yang cuma biasa dilakukan negara-negara yang disebut Amerika sebagai negara teroris dan tetap nggak dihukum gara-gara itu. Sekian vlog politik kali ini, kita ketemu di segmen berikutnya.